Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Arifki dari lokal 6 MPIC dengan NIP 2018 153 1063. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perencanaan pusat sumber belajar. Sumber belajar merupakan tempat di mana sebagai jenis sumber belajar dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan untuk membantu dan meningkatkan efektivitas dan efisien dalam kegiatan pembelajar. Bahwa pusat sumber belajar merupakan suatu aktivitas yang terorganisasi berhubungan dengan kurikulum dan pembelajaran pada suatu pendidikan. Pusat sumber belajar sering disebut juga sebagai media center, yang diartikan sebagai lembaga yang memberikan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan pengenalan berbagai media pembelajaran. Pusat sumber belajar dirancang untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik baik secara individu maupun kelompok atau guru untuk memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Dengan demikian, pusat sumber belajar merupakan sarana untuk mengelola dan mengembangkan sumber belajar. Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan atau ASCT, sumber belajar adalah meliputi semua yang rumit, lengkap, dan direncanakan diatur secara khusus dan tujuan menyimpan, dalam belajar berbentuk baik secara individu maupun belajar dengan berbagai bentuk baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya yang B, perkembangan pusat sumber belajar. Salah satu sumber belajar yang diperlukan hingga sampai sekarang yaitu perpustakaan atau library yang masih tetap dimanfaatkan baik dalam lembaga pendidikan atau pelatihan. Dalam perguruan tinggi pernah kita katakan bahwa pustaka adalah jantung universitas. Dikatakan demikian karena di pustakaan mengelola sebagai macam buku dan jurnal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan sungguh diperlukan oleh suatu universitas. Salah satu ukuran yang menentukan mutu suatu universitas adalah beberapa sebanyak koleksi buku-buku di dalam perpustakaan. Perpustakaan sebagai PSB memiliki peran sangat penting dalam proses belajar mengajar. Salah satu fungsi perpustakaan ialah bertujuan untuk motivasi siswa supaya lebih giat membaca. Perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat mengumpulkan, menyimpan, memelihara koleksi bahan perpustakaan yang dikelola agar diatur secara sistematis, digunakan secara kontinu oleh pemakainya. Sebagai sumber informasi, perkembangan perpustakaan saat ini menunjukkan bahwa perpustakaan bukan sebagai benda mati, namun peranan perpustakaan selaku mata rantai kunci dalam proses belajar mengajar menjadikan salah satu sebagai amat penting dari sekolah. Perpustakaan yang baik maupun menyediakan sumber-sumber belajar yang yang terpusat. Selanjutnya yang C, fungsi pusat sumber belajar. Pengembangan PSB merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pendidikan pada setiap suatu pendidikan. Adapun indikator yang akan dijadikan acuan pengembangan pusat sumber belajar pada setiap suatu pendidikan adalah pada 5 fungsi yang terdapat dalam suatu pusat. Sumber belajar dalam setiap fungsi berfungsi menggambarkan tentang tugas dan tanggung jawab
yang harus dilaksanakan, yaitu perencanaan kurikulum, identifikasi pilihan program pembelajaran, seleksi peralatan dan bahan, perkiraan biaya, pelatihan bagi tenaga pengajar, perencanaan program. Fungsi informasi, ada beberapa sumber informasi seperti pusat komputer, bahan bacaan, radio, televisi, perorangan, dan lembaga lainnya. Yang ketiga masuk fungsi pelayanan media. Fungsi ini berhubungan dengan pembuatan, perencanaan program media dan pelayanan pendudukan oleh staf pengajar dan pelajar yang membutuhkan staf pengajar dan pelajar yang meliputi sistem penggunaan media untuk kelompok besar, sistem penggunaan media untuk kelompok kecil, fasilitas program belajar sendiri atau individual. Fungsi produksi. Fungsi ini berhubung dengan penyediaan materi-materi bahan pelajaran yang tidak dapat diperoleh melalui sumber komersial yang meliputi menyimpan karya seni asli untuk tujuan pembelajaran, produksi fotografi atau slide dan foto untuk presentasi, program memelihara dan mengembangkan sistem radio dan televisi di kampus. Fungsi selanjutnya fungsi administratif. Fungsi ini berhubungan dengan cara-cara berbagai tujuan dan prioritas program dapat tercapai. Fungsi berhubungan dengan sebagai segi program yang disesuaikan dan akan melibatkan semua staf dan pemegang cara-cara sesuai. Hal ini meliputi berbagai kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, supervisi personalia untuk media. Yang kedua, mengembangkan koleksi media untuk program pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan spesifikasi dan pendidikan untuk fasilitas baru. Selanjutnya, perencanaan pengembangan pusat sumber belajar. Pengembangan sistem pembelajaran adalah satu proses yang sistem dan terus menerus yang akan membantu pengajaran dalam mengembangkan pengalaman belajar yang memungkinkan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar dan mengajar. Baiklah, itu yang saya sampaikan dari penjelasan saya. Kurangnya lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.